Kau selalu mendengar yang belum terucap. Kau selalu Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta Jemaat untuk minggu ini. Pelayanan baptisan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September dan pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September. Untuk informasi dan pendaftaran baptisan dan penyerahan anak bisa menghubungi admin gereja. Doa malam lawatan via Zoom dilaksanakan hari Jumat pukul 7 malam. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 7 malam. Link Zoom bisa minta ke admin gereja. Vaksin tahap kedua akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 dan 24 Agustus 2021. Bagi jemaat yang positif COVID dan membutuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh Five O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa ketemu kembali, Saudara bisa beribadah di gereja, dan hari ini kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, kebanggaan kita atas Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan atas bangsa kami ini, bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan selama 76 tahun. Dan tahun ini kami melihat bagaimana Tuhan memberkati bangsa ini, meluputkan bangsa ini, bahkan menolong bangsa kami ini Tuhan dari segala pandemi, dari bahaya. Dan kami tahu bahwa karya Tuhan akan terus luar biasa, berkat-Mu atas bangsa kami ini semakin besar dan semakin ajaib. Kami berdoa Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, menjamah setiap kami, dan biarlah firman-Mu juga akan mengubah hati kami untuk kami semakin mencintai Tuhan dan mencintai bangsa ini. Berkati urapi ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami siap menaikkan memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan, amin saudara, haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita.
merindukan Engkau Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kami berbalik mencari wajah-Mu, maka Tuhan Kau memulihkan kami, memulihkan negeri kami Tuhan. Dari tempat ini kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan. Negeri kami perlu Tuhan. Oh, Rabakasya Kereba. Kereba Kase. Panggil
sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sebab perjuangan kita belum selesai, kita akan sama-sama berdiri buat bangsa ini. Setuju saudara ya? Mari kita nyanyikan sama-sama. Di sana tempat lahir dimulai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari Tuhan sampai akhir menutup. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami umat-Mu, kami boleh ada di rumah Tuhan. Menaikkan ucapan syukur yang luar biasa terhadap Tuhan. Yang begitu mengasihi kami, mengasihi bangsa kami ini. Tuhan yang sudah membawa bangsa kami ini menikmati kemerdekaan. 76 tahun dalam perjalanan yang panjang, tapi tangan Tuhan yang memegang, tangan Tuhan yang menyertai, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sekalipun saat ini kami masih menghadapi masa-masa pandemi, tetapi kami juga melihat betapa Tuhan telah turun untuk menyertai, untuk menolong, untuk memelihara setiap kami. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu belum selesai. Engkau sedang membawa bangsa kami kepada satu rencana besar yang sangat luar biasa. Kami umat-Mu di tempat ini, kami siap untuk menerima pesan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup sebagaimana kami ada ini, hanya untuk meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Luar biasa, rasanya senang sekali karena lama ya kita ibadah di rumah. Tetapi hari ini kita boleh sama-sama kembali menikmati ibadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita akan membaca dalam kitab Keluaran ya, nanti pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat saudara-saudara semua, di mana kita tanggal 17 Agustus kita juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan kita membagikan nasi ya, buah, air minum kepada sesama kita. Dan saya melihat bagaimana antusias saudara semuanya untuk berbagi syukur kepada orang lain. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Inilah lumbung Yusuf. Dikatakan yang kegerakan kasihnya tidak akan pernah padam. Amin. Mari kita sama-sama di tempat ini. Hari ini kita juga menaikkan ibadah kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita belajar akan firman Tuhan dalam Keluaran pasal ketiga, Keluaran 3 ya, ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh-sungguh sengsara umatku di tanah Mesir, dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Saudaraku, ayat ini ditulis ketika Musa ini dipanggil Tuhan, diutus untuk membawa pembebasan
bagi umatnya yang mengalami kesengsaraan, penderitaan, karena mereka ini ada di Mesir, mereka harus bekerja rodi, mereka bekerja paksa, dan mereka ini membangun 2 kota yaitu Ramses dan Piton. Kehidupan mereka saat itu, mereka sangat susah sekali. Dan dikatakan di sini, Tuhan berkata bahwa aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, dan aku mengetahui penderitaan mereka. Hal yang pertama yang kita belajar di ayat yang ke-7 ini, kita mengenal bahwa kita punya Allah yang sangat peduli. Kita punya Allah yang begitu luar biasa, yang kadangkala ketika kita merasakan, kita mengalami persoalan, kita mengalami penderitaan, kita merasakan bahwa Tuhan itu mengabaikan kita, Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi firman ini mengatakan begitu jelas bahwa Allah itu mengetahui. Iya, kalau kita berkata, kita punya masalah, kita punya persoalan. Mungkin suami saja sampai enggak tahu. Iya, orang tua enggak tahu, orang lain tidak tahu. Iya, tidak mengetahui. Tetapi ada mata yang selalu melihat kita, yang mengetahui apa yang sedang kita rasakan sampai kedalaman hati kita. Dia adalah Allah yang memperhatikan saudara dan saya. Dikatakan, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Dan dikatakan di sana, aku juga Allah yang mendengar. Saudaraku dikasih Tuhan, bangsa Israel ini, mereka menjerit karena tekanan yang begitu berat yang mereka alami. Mereka merasakan ketidakberdayaan karena mereka memang tidak mampu melakukan apapun. Ya, di tangan orang Mesir, mereka disuruh kerja paksa. Kalau mereka tidak bekerja atau mungkin mereka dianggap malas, mereka akan dicambuk, saudaraku. Kehidupan mereka, hidup hanya bisa makan saja. Dan mereka tidak memiliki apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan erangan mereka, seruan mereka, Tuhan itu mendengar, saudaraku. Tuhan dari surga bukan Tuhan yang jauh dari kita. Dia adalah Tuhan juga yang mendengar setiap jeritan Bapak Ibu Saudara. Setiap apa yang menjadi keperluan kita, kesedihan kita, persoalan kita. Dia Tuhan yang memperhatikan dan dia juga Tuhan yang mendengarkan kita. Dan dikatakan di sini saudaraku, ketika orang-orang ini dia merasakan bahwa hidup mereka itu sudah sangat berat karena dikatakan 400 tahun mereka dijajah. Bahkan dikatakan 430 tahun itu sejak Yakub datang ke Mesir. Dihitung dari situ itu 430 tahun. Mereka hidup juga sangat menderita. Nenek moyang mereka juga sudah menderita di sana. Jadi mereka berpikir tidak mungkin mereka bisa lepas dari cengkeraman orang Mesir ini. Mereka berseru, mereka menjerit kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu mendengar seruan mereka. Kalau mungkin saudara pun merasakan hidup saudara terlalu berat, hidup saudara menghadapi sebuah tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Saudara mungkin berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan saya. Saudaraku, ada telinga yang mendengar, yaitu telinga Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan dan selalu mendengarkan kita. Dan dikatakan di situ, aku mengetahui, kata Tuhan, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, ini yang seringkali juga kita katakan Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menghadapi beban yang begitu berat, rasa sakit, rasa pedih di dalam hati, kita mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu tentang saya. Kata aku mengetahui penderitaan mereka ini diartikan di sana bahwa aku turut merasakan penderitaan mereka. Aku turut merasakan penderitaan saudara dan saya. Sebab dikatakan dia adalah imam besar agung yang turut merasakan penderitaan kita. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Turut merasakan
merasakan setiap kepedihan dan air mata kita. Dia adalah Allah yang turut merasakan. Dia Allah yang mengetahui semuanya ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita hari-hari ini, kita pun sedang menghadapi, saudaraku, sebuah tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Indonesia merdeka secara fisik, tetapi belum merdeka seutuhnya. Masih ada banyak saudaraku yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Masih banyak penderitaan-penderitaan yang harus kita hadapi. Tantangan-tantangan yang tidak mudah yang harus kita hadapi. Pandemi saat ini sedang terjadi di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Bukan sebuah perjuangan yang mudah. Banyak orang mencucurkan air mata, merasakan kepedihan, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Banyak orang merasakan penderitaan karena bisnisnya mungkin ambruk, saudaraku. Ada banyak orang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan mereka. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, dalam firman ini mengatakan bahwa kita punya Allah yang memperhatikan, kita punya Allah yang mendengar seruan. Kita punya Allah yang turut merasakan segala persoalan-persoalan kita. Sebab itulah dikatakan ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sebab itu, jadi ketika Allah melihat, dia berkata, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Saudaraku dikasih Tuhan, Dia Allah, Dia rela turun sendiri, saudaraku. Turun tangan, saudara. Karena dikatakan, kalau bukan tangan Tuhan, tangan yang kuat, yang turun untuk menolong, untuk melepaskan mereka dari cengkeraman orang Mesir, itu mustahil mereka bisa bebas. Demikian juga apa yang dialami oleh bangsa kita. Bangsa kita pun mengalami sebuah penjajahan pada masa lalu, mengalami penjajahan Belanda, mengalami penjajahan Jepang. Ada ditulis di situ penjajahan Belanda 300 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Tapi ada yang mengatakan itu 350 tahun, saudaraku ya. Dan dikatakan bangsa kita pun menderita, nenek moyang kita pun menderita. Tetapi Allah turun tangan. Sebab itu saudaraku, kalau kita bisa merayakan kemerdekaan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan saja. Inisiatif ini datang dari Tuhan. Ini merupakan anugerah Tuhan sendiri, sebuah kemerdekaan itu yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga berterima kasih bersyukur kepada para pahlawan yang telah rela memperjuangkan bangsa kita ini menjadi merdeka. Dikatakan aku turun untuk melepaskan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat sendiri bahwa Dia yang adalah Allah. Dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, mengambil rupa hamba, mengosongkan diri. Dan dia menjadi anak domba yang menebus dosa-dosa kita. Dia yang turun sendiri, saudaraku, dengan sebuah tujuan untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita dari hukuman maut, hukuman dosa, dari kutuk, dari penyakit, dan dari segala, saudaraku, pekerjaan iblis yang sedang membelenggu, yang sedang mengikat. Kalau bukan Tuhan sendiri yang turun, kita pun tidak akan pernah mengalami yang namanya, baik itu kemerdekaan secara fisik maupun kemerdekaan secara rohani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akan mempercayakan memang masalah kita dalam kehidupan kita ini masih ada, saudaraku. Masalah di bangsa ini masih banyak, saudaraku, yang masih perlu diperjuangkan. Tetapi kita jangan patah semangat,
Kita jangan sampai kita ini menjadi lemah apapun yang kita hadapi. Masalah mungkin saudaraku itu terjadi dalam keluarga kita. Di mana saudaraku mungkin ada penjajahan sendiri di dalam keluarga-keluarga. Mungkin suami menjajah istri atau orang tua menjajah anak dan sebagainya. Yang kuat menjajah yang lemah. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Dan banyak persoalan-persoalan kita dijajah penyakit atau dijajah oleh dosa. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Yesus Kristus, Dia datang ke dunia ini untuk membebaskan. Dikatakan Yohanes 8 ayat 36. Jadi bila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, hanya Kristus, Dia memerdekakan kita secara fisik maupun secara rohani. Bapak Ibu, Dia yang adalah anak domba Allah, dikatakan Dia menjadi penebus. Seperti ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dikatakan Allah memerintahkan supaya mereka menyembelih anak domba dan darahnya itu dioleskan di setiap ambang pintu supaya roh maut itu lewat. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku, kita diluputkan dari maut saudaraku hanya karena korban daripada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Kita patut bersyukur, kita patut mempertahankan iman keselamatan kita. Jangan pernah menjual iman kita oleh karena apapun juga. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kecuali di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yang sudah rela turun menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Bahkan mengorbankan dirinya sendiri menjadi anak domba yang tersembelih. Yang datang menghadap hadirat Allah membawa korban darahnya sendiri saudaraku. Bukan darah binatang lagi, tapi korban darahnya sendiri untuk membebaskan, untuk menebus saudara dan saya. Dan dikatakan di situ, ayat yang ke-8b tadi, dikatakan aku akan menuntun mereka. Iya, Tuhan sendiri sudah mengerjakan bagiannya untuk berinisiatif membebaskan bangsa. Tapi pekerjaan Tuhan itu tidak pernah separuh. Pekerjaan Tuhan itu sampai tuntas, sampai kepada tujuan, sampai kepada rencana. Tuhan menuntun kepada sebuah tujuan Allah, yaitu dikatakan membawa bangsa ini untuk menempati, ya untuk masuk tinggal di sebuah tanah yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Tuhan ingin menuntun bangsa ini, Tuhan ingin menuntun hidup saudara dan saya untuk supaya kita menikmati berkat-berkat yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam inisiatif, dalam anugerahnya yang diberikan untuk kemerdekaan ini. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus. Dia yang berkuasa menyelesaikan, Dia sudah memulainya. Dia tidak akan pernah mengerjakan separuh. Kalau mungkin saudara hari ini mengalami jatuh bangun, saudaraku. Saudara merasakan perjuangan kehidupan saudara ini terlalu berat. Saudara rasanya tidak mampu. Saudaraku, jangan pernah menyerah. Karena ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Kalau kita jatuh pun akan dibangkitkan kembali. Sebab itu saya juga mengatakan kepada saudara, adakah hari ini saudara sudah diselamatkan Tuhan, tapi saudara jatuh di dalam dosa. Jangan lupa saudara bangkit kembali. Jangan terpuruk di sana, jangan tinggal tetap di sana. Tetapi bangkit kembali saudaraku, hidup dalam keselamatan ini. Tuhan akan menuntun kita kepada rencana yang baik itu, yaitu supaya kehidupan saudara dan saya ini dimerdekakan dan menikmati berkat-berkat yang baik yang Allah sediakan buat setiap kita. Lalu dikatakan di situ,
bahwa orang Israel ini mereka harus menghadapi ya baik itu orang Kanaan, orang Het, orang Hevi, orang Amori. Kenapa itu ditulis saudaraku? Kenapa itu mesti ada saudaraku? Inilah satu tanda saudaraku bahwa Allah mengerjakan bagiannya, tetapi umatnya harus tetap berjuang, memperjuangkan saudaraku untuk menduduki tanah yang baik, menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Harus ada sebuah perjuangan. Saudaraku, kita merdeka bukan artinya kita selesai berjuang karena sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Tetapi sampai hari ini perjuangan kita bukan perjuangan yang mudah. Perjuangan kita penuh dengan tantangan. Saudaraku, tetapi ingat ada tangan Tuhan yang menuntun kita semuanya. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Dia berkuasa untuk menyelesaikannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa hidup saudara dan saya ini, kita ini sedang dibawa Tuhan kepada sebuah rencana yang sangat luar biasa. Sebab itu mari kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, jangan kita menyia-nyiakan kehidupan kita ini. Dikatakan di sini Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Haleluya saudaraku ya. Kita jangan sampai kita ini mau lagi dikenakan perhambaan saudaraku. Kita sudah merdeka. Kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita. Ada kuk perhambaan itu adalah sebuah pekerjaan-pekerjaan iblis saudaraku. Yang selalu akan mengintai kehidupan kita untuk kembali membelenggu kehidupan kita yang sudah dimerdekakan itu. Saudaraku, ada orang banyak saudaraku mudah merasakan kepahitan, kekecewaan, menyimpan dendam, kemarahan dan berbagai macam sehingga tidak pernah bisa mengalami kemerdekaan. Dikatakan hidupnya kaya, hidupnya juga sudah sukses, tapi bermasalah dengan hatinya, bermasalah dengan perasaannya, bermasalah dengan pikirannya sendiri. Saudaraku, musuh itu ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga kalau melihat orang lain semuanya serba salah. Melihat orang lain rasanya semuanya jelek, semuanya menjadi musuh. Karena musuh itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi tentara bagi hati kita sendiri, diri kita sendiri. Kita perjuangkan itu, kita lawan, kita hancurkan semua tipu muslihat iblis. Amin. Sehingga kita bisa benar-benar kita ini merdeka. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akan bangkit ya. Kita masih berjuang ya, berjuang melawan dosa, berjuang melawan tipu muslihat iblis. Ini adalah perjuangan kita. Kita juga berjuang di bangsa ini saudaraku. Bangsa ini sekarang ini sedang menghadapi pandemi. Apa yang bisa kita lakukan saudaraku? Apakah kita menyesal, aduh kenapa ya aku ada di zaman ada pandemi seperti ini. Nenek moyang kita juga berjuang dalam bidang-bidang yang lain. Kalau saya diceritani oleh orang tua saya dulu, mereka mengalami zaman Belanda, zaman Jepang, saudaraku. Mereka juga mengalami pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di bangsa ini. Betapa itu sukar sekali, saudaraku. Setiap kita, saudaraku, setiap musim ada masalahnya sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bangkit, saudaraku. Jaga hidup kita. Kita tetap berjuang, saudaraku, sampai rencana Tuhan itu digenapi. Dikatakan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dikatakan jangan kita mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan hidup dalam dosa, saudaraku. Tetapi dosa yang bagaimana? Dikatakan di sini. Kalau kita tidak melayani seorang akan yang lain dengan kasih, dikatakan kamu sudah berdosa. Kamu sudah dikatakan
menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita cuma berpikir dosa itu berzina, dosa itu melakukan pembunuhan, dosa itu merampok. Tetapi dikatakan kalau kita tidak melayani dengan kasih, itu pun dosa. Saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya dipanggil, saudaraku, mengisi kemerdekaan ini dengan cara hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Mari kita memberi diri kita ini dituntun oleh tangan Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Hanya kebenaran firman itulah yang dapat membuat kita benar-benar merdeka. Kita belajar, ini bagian yang terakhir saudaraku. Kita belajar dari jemaat yang mula-mula, bagaimana mereka mengisi kemerdekaan itu yang Yesus sudah karuniakan kepada mereka. Dalam Kisah Rasul 2, ayat yang ke-46 dan 47. Dikatakan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini bentuk orang yang sudah dimerdekakan. Kehidupan mereka berubah, saudaraku. Kehidupan mereka menjadi begitu menarik hati orang. Orang melihat itu menjadi terpesona. Saudaraku dikasih, mereka dikatakan mereka ini, hidup mereka ini dengan tulus hati, dengan riang gembira, mereka berkumpul bersama-sama, mereka memuji-muji Tuhan, mereka memecah roti, mereka ini merenungkan firman dan mulai mempraktekkan firman Tuhan. Mereka saling melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Sehingga dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Ini menjadi sebuah promosi, ini menjadi sebuah deklarasi orang yang sudah dimerdekakan. Ini membuat orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, yaitu dimerdekakan. Kita menjadi bersinar, menjadi garam, menjadi terang. Sehingga dikatakan ketika orang tertarik, orang suka, dikatakan mereka juga memberi dirinya untuk menjadi percaya dan mereka dibaptiskan. Dan dikatakan jumlah mereka ini setiap hari ditambah-tambahkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang diselamatkan. Tugas kita masih besar Bapak Ibu Saudaraku untuk membawa kabar keselamatan, kabar pembebasan yang Tuhan berikan saudaraku. Dan tugas kita masih banyak untuk kita boleh mengambil bagian. Karena di masa pandemi perjuangan kita ini saudaraku, dikatakan ini tidak mudah. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas setiap kita. Semuanya mengambil bagian. Kita mengikuti prokes yang ketat. Kita juga mulai peduli, saudaraku, saudara-saudara semua mengambil bagian, menabur untuk membeli obat. Sejak tahun lalu ya, membagikan Lianhua. Kemarin juga membagikan obat-obat virus. Melakukan pendampingan bagi orang-orang yang terpapar COVID, memberikan semangat kepada mereka supaya mereka semangat dan mereka cepat sembuh. Saudaraku, sambil terus mendoakan mereka, kita juga melakukan membagikan APD kepada para dokter, para perawat, ya, di puskesmas, di rumah sakit. Saudaraku, kita terlibat juga bagaimana melakukan vaksin kepada orang-orang. Kita terlibat untuk kita berbagi kasih kepada orang lain, berbagi syukur kepada orang lain. Satu tujuan kita membuat Blora ini sehat kembali, membuat Indonesia ini menjadi sembuh dan menjadi sehat. Blora harus bangkit, Indonesia harus bangkit, Indonesia harus sejahtera, Blora sejahtera. Kota di mana saudara ada harus sejahtera, saudaraku. Ditentukan, saudaraku, bukan hanya pemerintah, tapi bagian setiap kita mengambil bagian di dalamnya. Sehingga kita akan mewujudkan Indonesia yang tangguh,
Indonesia yang tumbuh. Rencana Allah digenapi, kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami merayakan kemerdekaan ini, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Betapa dahsyat Tuhan, Engkau telah memerdekakan bangsa kami, semuanya adalah inisiatif Tuhan sendiri. Engkau adalah Allah yang memperhatikan, Allah yang mendengar, Allah yang ikut merasakan, Allah yang turun untuk menuntun dan membebaskan setiap kami. Masuk kepada rencana ajaib-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan lebih lagi, agar kami dalam melakukan perjuangan yang masih menjadi bagian dan tugas yang Kau percayakan kepada kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, sambil menjaga diri kami sendiri supaya kami jangan jatuh dalam perangkap musuh. Dan biarlah hidup kami ini boleh tinggal di dalam kasih Tuhan, menjadi berkat, bersinar, menjadi garam. Gereja Tuhan tidak terbenam di masa-masa pandemi, tapi gereja Tuhan harus terus bangkit, bersinar dan berjuang sampai rencana Allah ini digenapi. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memakai gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk kami meresponi apa yang Tuhan mau, sehingga gereja Tuhan ini boleh memberitakan tentang kasih Allah kepada isi dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kalau Engkau juga melihat ada bagian-bagian dalam kehidupan kami masih ada di dalam penjajahan-penjajahan musuh, Tuhan tolong kami, hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup membebaskan, melepaskan setiap kami. Terima kasih, kami memberi diri untuk dituntun oleh tangan-Mu, dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, sebelum kita nanti akan berdoa, saya akan menyampaikan satu hal, bahwa kami ini terkonek dari Sabang sampai Merauke, dari banyak gereja. Dan masing-masing dari gereja-gereja yang sungguh berdampak dan bergerak ini mengeluarkan, mendapat hal yang sama. Istilahnya seperti ada nubuatan yang sama. Bahwa Tuhan itu akan sedang menghembuskan api-api kecil itu di marketplace. Jadi dia sedang akan membangkitkan orang-orang di marketplace. Dia akan menyertai, dia akan membuat tiba-tiba orang akan jadi bisa sangat kaya untuk mendanai pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan nanti akan bangkitkan pemimpin-pemimpin di pemerintahan. Anak-anak Tuhan itu akan mulai disebar, dimasukkan ke marketplace. Jadi nanti waktu kita berdoa, kalau itu lompat di hati Bapak Ibu, mulai tangkap dan katakan yes, itu saya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan lihat Tuhan akan bergerak, dari rumah-rumah akan mulai keluar api-api kecil. Kita semua akan punya mimbar. Tuhan bilang akan ada mimbar-mimbar baru yang tercipta. Mimbar-mimbar di ekonomi, mimbar-mimbar di pemerintahan, mimbar-mimbar di pendidikan, mimbar-mimbar di media. Tuhan sedang akan bergerak di segala aspek. Jadi mari kita jangan membatasi Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa, dan saya ajak waktu sesuatu itu lompat di hatimu, mulai tangkap dan katakan aku terima Tuhan, dan aku akan kerjakan itu dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama berdoa. Kiarabaka syakaramataka. Yuk sama-sama kita bahas roh, mulai siapkan hati, siapkan rohmu. Perbesar kapasitas, stretch dirimu. Kiarabaka syandarabaka yarabase. Kurababasaka rabasaka rabasandara syandarabaka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau yang mempunyai bangsa kami Indonesia. Maka hari ini kami tetapkan, sebab ada tertulis bahwa Indonesia yang takut akan nama Tuhan, bagi Indonesia akan terbit surya kebenaran. Amen. Dan Tuhan akan bergema sampai ke ujung-ujung Indonesia, sehingga tidak ada lagi penyesatan,
Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi yang menguasai Indonesia. Sebab hanya gelombang Tuhan Yesus Kristus saja yang menguasai Indonesia. Dan sebab ada tertulis bahwa karena Indonesia, Tuhan tidak akan lagi berdiam diri. Oleh sebab Indonesia, dia tidak akan lagi tinggal tenang. Karena kebenaran Tuhan harus bercahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Sehingga bangsa-bangsa akan melihat kebenaran yang terpancar dari Indonesia. Pada waktu sekarang terang Indonesia akan berkah, akan bersinar seperti fajar. Luka Indonesia akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan Indonesia akan bangkit dan bersinar. Perekonomian akan bangkit dan bersinar. Pendidikan akan bangkit dan bersinar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melihat bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke Indonesia untuk melihat terang yang terbit bagi Indonesia. Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan menolong, Dia yang akan memegang bangsa Indonesia, dan Dia akan memberi kemenangan. Sebab kemenangan Indonesia bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi berasal dari Allah alam semesta, Jehovah Sebaot yang kami sembah. Mulai klaim kemenanganmu, mulai klaim kemenanganmu. Indonesia akan masuk ke dalam tahun rahmat Tuhan, di mana Tuhan akan menghibur seluruh Indonesia, menghentikan perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta, dan kain pesta untuk kain gabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang patah. Indonesia akan disebut iman Allah, dinamai pelayan Allah kita, dan Indonesia akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan semua yang Engkau firmankan tidak akan pernah gagal ya Tuhan. Semua yang Engkau katakan tidak akan pernah gagal. Engkau yang akan membangkitkan rumah dari rumah. Engkau akan memeteraikan rumah demi rumah. Engkau akan membangkitkan dari bayi-bayi yang menyusu sampai orang-orang yang tua. Engkau akan memakai segenap umat-Mu yang hari ini berkata, ya Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Kami berdoa dan kami meteraikan, kami klaim kesembuhan di segala aspek. Kesembuhan pada ekonomi, kesembuhan pada rumah tangga, kesembuhan pada pendidikan, kesembuhan pada multimedia, kesembuhan pada media sosial jadi dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat bahwa Indonesia akan jadi negara yang diberkati, bahkan sangat diberkati. Kami akan melihat anak-anak Tuhan memimpin atas bangsa ini. Kami akan melihat anak-anak Tuhan memegang kunci-kunci Daud dan memeteraikan banyak hal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami terima. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Hanya namamu
kami menerima. Ada benih-benih yang kami terima, ada benih dari firman yang kami terima, ada benih dari nubuatan yang kami terima, ada benih dari janji-janji Tuhan yang kami terima. Kami tahu hari ini sepertinya sederhana, kami cuma menerimanya saja. Tapi kami tahu benih kerajaan sorga itu tidak akan pernah tinggal tetap kecil, itu akan bertumbuh dan akan berkembang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sepakat mari sama-sama kita katakan amin. Mereka datang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dulu kita berperang untuk mendapatkan kebebasan, berjuang untuk merdeka dan kibarkan bendera. Tapi kini pandemi datang. Perjuangan kita kembali dimulai. Presiden merespon lonjakan kasus dengan membubarkan gugus tugas COVID-19 dan kemudian membentuk Satgas Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Seperti ini berlarut-larut, mau bagaimana? Melawan kenyamanan dengan berbagai kebiasaan baru. Merdeka itu berani maju dan menunjukkan jati diri yang sejati. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang api kegerakan kasihnya tidak pernah padam dari generasi ke generasi. Memberkati kesehatan, kekuatan. Itulah doa dan harapan kita. Mari kita
Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini kami sungguh merasakan hati kami melimpah-limpah dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih sampai hari ini tangan-Mu lah yang menuntun bangsa kami ini. Sampai kami melewati musim-musim yang sukar, mengalami berbagai macam tantangan cobaan. Tetapi kami melihat Tuhan, bangsa kami masih satu Tuhan. Kami bertanah air satu, berbahasa satu. Dan kami Tuhan tidak terpecah-pecah. Oh Tuhan Yesus, karena ada tangan Tuhan yang masih menolong kami. Kami masih ada di Indonesia, tanah air tercinta ini. Menjadi rumah kami bersama ya Tuhan. Sekalipun kami berbeda-beda, kami bersyukur buat anugerah Tuhan pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami juga boleh mengibarkan bendera kami, yaitu bendera panji kasih kami, yaitu kabar baik yang kami boleh kibarkan. Salib Kristus adalah berita tentang kasih. Itulah bendera yang harus kami juga kibarkan di setiap orang ya Tuhan. Sehingga Tuhan orang boleh merasakan betapa Engkau sangat luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita. Umat yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terus menyertai kita, yang menuntun kita dan selalu menolong kita. Dialah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dialah yang tangannya selalu menopang dan menolongmu. Dialah yang sendiri yang akan membawa engkau kepada tujuan dan rencana. Engkau menjadi sukses, engkau menjadi berhasil, hidupmu menjadi berkat, engkau bersinar, menjadi terang, menjadi garam. Dan engkau akan diangkat Tuhan terus naik dan tidak akan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kekuatan urapan Roh Kudus, dan dengan kasih Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati, mari berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Bagi nama